Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Rimadona, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Meliau, Kabupaten Sanggau. Dan Bapak Ananto sebagai pengajar praktik saya, serta Ibu Ula Natalia sebagai fasilitator. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung semua murid di kelas. Setiap anak adalah unik yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan yang lainnya pasti berbeda pula. Oleh karena itu, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda tersebut agar mereka merasa nyaman. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang harus dilakukan oleh guru adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang dapat memotivasi murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness pada aspek ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Setiap anak tentunya memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat yang dimiliki setiap murid tersebutlah yang akan menjadi dasar pembelajaran yang akan diterapkan guru di dalam kelas. Kemudian, profil belajar murid. Profil belajar murid ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berkaitan erat dengan faktor lingkungan, faktor budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan 6 cara, yaitu 1. Mengamati perilaku murid, 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal, 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, 4. Mengkomunikasikan dengan guru murid sebelumnya, 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan 6. Menggunakan penilaian formatif. Strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih satu saja atau dapat pula mengkombinasikan ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, misalnya materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan murid. Kemudian, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan sesuatu yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, serta pengembangan apa yang telah dipelajari.
Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan antara modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.